Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih sebuah program sosial raksasa yang niatnya ngasih nutrisi buat anak-anak, malah tiba-tiba memicu krisis kesehatan di lapangan? Nah hari ini kita bakal ngebahas insiden krusial yang lagi rame banget disorot terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Kita bakal langsung meluncur ke lokasi kejadiannya yang lumayan bikin geleng-geleng kepala, dapur MBG 15 di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di sana dan kenapa kasus ini tuh jadi alarm peringatan yang super keras buat sistem keamanan pangan kita. Coba deh dengerin kutipan ini. Ini tuh reaksi spontan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nani Sudaryati, pas lagi inspeksi mendadak ke dapur tersebut. Bayangin, beliau sampai ngomong, baunya dari sini aja udah bau banget. Saya pakai masker aja masih kebauan nih. Gila ya, ini bukan sekedar komplain biasa loh. Bau menyengat dari limbah makanan yang bahkan belum diolah ini adalah red flag paling parah. Kenapa? Karena kalau sebuah fasilitas makanan udah bau busuk sampai nembus masker, itu artinya sistem sanitasinya udah bener-bener hancur. Ancaman yang tadinya nggak kelihatan, tiba-tiba jadi kerasa banget di depan mata. Dan sayangnya, bau menyengat tadi bukan cuma masalah polusi udara aja. Ada konsekuensi dunia nyata yang parah banget. Ratusan pelajar di kawasan Ujung Menteng dan sekitarnya dilaporkan tumbang setelah makan siang dari dapur ini. Di titik inilah, masalah operasional dapur berubah jadi krisis kesehatan publik yang nyata. Kegagalan di balik layar dapur ini langsung menghantam anak-anak yang harusnya dapat gizi, malah dapat penyakit. Terus separah apa sih dampaknya? Coba kita lihat gejalanya. Anak-anak ini ngalamin sakit perut parah, mual yang nggak kelar-kelar, muntah-muntah, diare, sampai badannya lemes total. Secara medis, ini udah pasti mengarah ke diagnosis keracunan makanan massal. Ini bukan kayak kamu salah makan sambal terus sakit perut biasa ya. Ini adalah gejala sistemik yang nyerang ratusan anak di waktu yang hampir bersamaan. Artinya apa? Konsentrasi kontaminan di makanan itu udah cukup tinggi buat bikin pertahanan tubuh ratusan anak jebol seketika. Bagian 1, membongkar sumber masalah. Kita masuk ke kegagalan sanitasi yang fatal ini. Oke, pas tim BGN masuk buat meriksa, realita di dalam tuh kelam banget. Pertama, dapurnya sama sekali nggak punya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, 0. Kedua, dan ini yang bikin speechless, area buat nyuci ompreng kotor tuh nyampur di ruangan yang sama dengan area masak. Kebayang nggak sih sisa makanan basi dan air cucian kotor ada di sebelah makanan segar yang lagi dimasak? Terus, air yang dipakai juga cuma air tanah yang filternya seadanya, nggak ada verifikasi standar yang jelas. Dan yang paling parah, pengawasan internalnya mandek. Nggak ada satupun staf yang laporin kondisi mengerikan ini sebelum anak-anak jadi korban. Kalau kita bandingin standar kesehatan sama apa yang ada di lapangan, waduh, jomplang banget. Aturan WHO sama BPOM itu mutlak ya. Area bersih dan kotor harus dipisah total, air cucian wajib steril, dan limbah harus diolah. Tapi di Pulau Gebang, semua batas itu diterobos gitu aja. Nyampurin area cuci kotor dan tempat masak, itu benar-benar pelanggaran level berat di industri catering massal. Nah, ketika standar dasar itu ditabrak, kita ibarat lagi ngasih karpet merah buat ancaman mikroskopis. Bakteri patogen kayak E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus itu senang banget loh berkembang biak di tempat yang basah, kotor, dan hangat, persis kayak kondisi dapur tadi. Kalau ompreng yang cuciannya nggak bersih dipakai lagi buat nyajiin makanan, bakteri-bakteri ini bakal pesta pora dan ujung-ujungnya meracuni tubuh anak-anak. Yang bikin kita semua mikir keras sekarang adalah, kok bisa dapur yang standar dasarnya aja hancur lebur kayak gini, dapat izin buat beroperasi dan bagi-bagi makanan ke sekolah? Ini tuh selaras banget sama rasa frustrasinya Ibu Nani pas sidak. Pertanyaan ini ngebuka mata kita bahwa masalahnya bukan cuma dapurnya kotor, tapi ada kegagalan sistemik di pengawasannya. Ini bukan kecelakaan teknis, ini kelalaian serius. Masuk ke bagian 2, ultimatum 1 pekan. Pilihannya cuma perbaiki atau tutup. Jadi pihak BGN akhirnya ambil langkah tegas. Mereka ngasih ticking clock persis 7 hari alias 1 minggu buat pengelola dapur berbenah. Dan ini syarat mutlak ya, nggak bisa dinego. Mereka harus perbaiki infrastruktur, bangun IPAL yang beneran jalan, rombak total sanitasi biar area kotor dan bersih misah, dan penuhi semua prasyarat operasional. Kalau dalam seminggu gagal, dapurnya bakal ditutup permanen. Titik. Ini buat mastiin nggak ada korban lagi. Oke, sekarang di bagian 3 kita coba zoom out sedikit. Kita lihat tantangan nasional dari program MBG ini. Bikin program makan gratis buat jutaan anak tiap hari itu bukan cuma urusan duit dan ngirim makanan loh. Ini tuh tantangan logistik yang super masif.
Kita butuh bahan baku kualitas tinggi, sistem rantai dingin atau cold chain yang nggak boleh putus buat jaga kesegaran, dapur yang higienitasnya tanpa celah, pekerja yang terlatih, dan pengawasan yang ekstra ketat. Kalau satu aja mata rantai ini putus, kayak kasus sanitasi tadi, seluruh program nasional ini taruhannya. Kalau kita ngintip negara-negara maju yang udah sukses jalanin program ini, mereka tuh punya audit berkala dan sertifikasi dapur yang ketat banget. Terus kalau ada insiden, sistem pelaporannya gerak cepat. Nah, masalahnya di lokal kita saat ini, hal-hal yang kasat mata kayak bau limbah aja bisa kelewatan sama petugas lapangan. Banyak pengamat menilai, sistem kita ini kadang terlalu fokus ngejar target kuantitatif, kayak mikirin udah berapa ratus ribu porsi yang dibagiin hari ini, sampai-sampai verifikasi kualitasnya kedodoran. Ada satu hal krusial yang harus kita ingat bareng-bareng. Kalau program nasional cuma ngejar angka statistik, pengen secepatnya ngecover banyak sekolah, kontrol kualitas itu biasanya jadi korban pertama. Dan bahayanya, ketika keamanan pangan dikesampingkan, program yang awalnya niatnya mulia buat ningkatin gizi, malah bisa meledak jadi krisis kesehatan publik baru. Ini bener-bener paradoks yang harus banget dicegah. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin hal ini. Seiring dengan rencana ekspansi program makan bergizi gratis buat jutaan anak lainnya di seluruh Indonesia, mampukah infrastruktur pengawasan dan keamanan pangan kita lari sama cepatnya buat bener-bener ngelindungi nyawa para siswa? Kasus di Pulau Gebang ini harusnya jadi tamparan keras. Ngebagiin makanan itu satu hal, tapi mastiin makanan itu aman dan nggak ngeracunin generasi masa depan, nah itu tantangan yang jauh-jauh lebih besar. Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.